Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usop Fatimah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Judul saya ini yaitu tentang kebutuhan anak usia 2-3 tahun sesuai dengan Permendikbud 137 tahun 2014, yaitu yang mencakup tentang asah, asi, dan asuh. Nah, yang pertama itu ada asah, di mana asah ini adalah sesuatu stimulasi yang diberikan, mau itu secara verbal ataupun non-verbal. Nah, tujuan stimulasi ini yaitu agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasanya, warna, mengembangkan kecerdasan dan daya imajinasi anak. Dan selanjutnya ada bentuk stimulasinya. Yang pertama ada agama dan moral, di mana cara menstimulasinya kita dapat mengajari anak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ketika ingin masuki rumah, ataupun kita bisa mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu ketika ingin makan ataupun ketika ingin tidur dan sebagainya. Selanjutnya ada fisik motorik, di mana kita bisa mengajarkan anak untuk melempar ataupun menangkap bola agar fisik motorik kasarnya itu jalan. Selanjutnya ada kita bisa mengajak anak untuk naik turun tangga ataupun tempat yang lebih tinggi. Kita bisa mengajak anak untuk bermain jaring laba-laba agar motorik kasar anak itu berkembang. Nah, selanjutnya ada kognitif, di mana anak sudah belajar ataupun sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Di sini kita bisa memberikan anak suatu tugas dan menyuruhnya mengerjakan tanpa harus dibantu oleh orang lain. Selanjutnya ada bahasa, di mana anak sudah bisa memahami bahasa dan juga mengungkapkan bahasa. Cara menstimulasinya kita bisa membaca cerita dongeng kepada anak ataupun menyuruh anak untuk memahami cerita dongeng tersebut. Setelahnya kita bisa mengajak anak untuk tanya jawab apa yang ada di cerita dongeng tersebut, hewan apa saja yang ada di cerita dongeng tersebut. Nah, selanjutnya ada sosial emosional, di mana mengetahui kesadaran diri. Dalam stimulasinya itu kita bisa mengajak anak untuk menyatakan perasaan yang sedang dia rasakan tersebut, dan juga mengajak anak untuk bermain peran. Misalnya dia ingin bermain peran apa, apakah polisi, dokter, perawat ataupun lainnya. Yang terakhir ada seni, di mana anak mampu membedakan antara bunyi ataupun suara. Anak sudah tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Cara menstimulasinya kita bisa mengajak anak untuk menyuruh anak untuk praktekkan bagaimana itu suara hewan, bagaimana gerakan hewan, misalnya seperti monyet, bagaimana suara monyet, bagaimana gerakan monyet. Selanjutnya ada asuh, di mana asuh ini adalah menyangkut asupan gizi anak selama dalam kandungan ataupun di luar kandungan. Nah, yang pertama ada pemberian pangan ataupun gizi. Jadi kita bisa memberikan gizi ataupun nutrisi kepada anak agar anak dapat dan berkembang menjadi lebih baik. Kedua ada kebutuhan perawatan dan kesehatan dasar, di mana kita bisa memberikan anak imunisasi agar anak lebih sehat kembali. Selanjutnya ada kebutuhan pakaian, kita bisa memberikan anak pakaian yang lebih baik agar dia merasa nyaman. Selanjutnya ada kebutuhan perumahan, kita bisa menempatkan anak di sesuatu yang bersih agar dia nyaman dengan keadaan rumah tersebut. Selanjutnya kita bisa menempatkan anak di lingkungan yang higienis ataupun yang bersih agar anak nyaman ketika dia bermain di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada bermain aktivitas fisik tidur, di mana kita bisa menyesuaikan anak bahwa jam 2 ataupun jam 1 anak harus tidur siang. Di jam 8 atau jam 9 malam anak sudah harus tidur malam. Selanjutnya ada waktu luang, jadi kita bisa memberikan waktu luang kepada anak untuk dia bisa bermain, untuk dia bisa melakukan sesuatu hal yang dia inginkan. Selanjutnya ada ASI, di mana ASI ini adalah pemberian kasih sayang. Jadi pemberian kasih sayang ini penting untuk anak usia dini. Karena apa? Karena ketika kita memberikan kasih sayang kepadanya, dia akan merasa nyaman terhadap kita. Dia akan merasa aman ketika berada di samping kita. Nah, untuk macam-macam kebutuhan ASI ini, yang pertama ada kasih sayang orang tua. Jadi orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anak dengan cara memberikan perhatian kepadanya. Yang kedua ada menciptakan rasa aman dan nyaman agar anak merasa dilindungi. Jadi kita harus menciptakan rasa aman kepada anak agar anak tersebut merasa bahwa dia terlindungi berada di sekitar kita. Yang ketiga harga diri, ini yaitu kita bisa menghargai dia ataupun menghargai apa yang sudah dia capai. Selanjutnya ada mandiri, kita juga bisa memberikan kesempatan untuk anak melakukan sesuatu tanpa kita bantu. Jadi anak akan merasa bahwa dia bisa untuk mandiri. Selanjutnya dibantu, didorong, dan dimotivasi. Nah, kita bisa juga membantu anak ataupun mendorong anak agar anak menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada rasa memiliki, jadi orang tua harus memberikan rasa memiliki kepada anak. Misalnya seperti dia memiliki mobil-mobilan, jadi bahwa itu adalah miliknya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.